Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du wa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini pukul 11.59
Insyaallah khutbah tidak lama, kurang lebih 15 menit, dengan menyampaikan khutbah dengan tema bahaya takabur dan cara mengatasinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takabur itu berasal dari bahasa Arab. Kalau dimakna itu sombong. Secara makna Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai takabur atau sombong itu memberi nilai tinggi terhadap diri sendiri dan memberi nilai rendah terhadap orang lain. Kalau menurut Imam Ghazali dan Quraisy Shihab, sombong atau takabur itu sifat tercela yang menganggap dirinya lebih dari orang lain dan merendahkan orang lain. Kalau pengertian menurut hadis Nabi, takabur itu artinya batorul haq, ada yang membaca batrul haq, ada yang batorul haq. Wa ghamdun nas. Batrul haq menolak kebenaran, wa ghamdun nas dan merendahkan manusia, atau istakhofa. Istakhofa itu meremehkan. Ini pengertian. Lantas bagaimanakah sejarah asal-usul sombong itu? Allah ciptakan malaikat lebih dulu terus ditempatkan di dalam surga. Makhluk malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Lantas Allah ciptakan jin yang dibuat Allah, diciptakan Allah dari api, ditempatkan di surga. Lantas generasi ketiga diciptakan makhluk Allah namanya manusia, yaitu Adam. Jadi ketika makhluk ini semua penghuni surga semuanya, asal usul sifat sombong itu, kalau panjenengan melihat surah atau membaca surah As-Sad ayat 71 sampai 83, namun tidak mungkin saya sampaikan semua, saya ambil dari ayat 75, 75, Allah menyatakan begini, qala ya iblis maman aka, apa yang mencegahmu antas juda untuk bersujud kepada Adam, dalam arti tidak beribadah, tidak menyembah, tapi lama kepada makhlukku, sholat itu yang aku ciptakan biadanya dengan kekuasaanku. Biadanya di sini jangan diartikan tangan, tapi kekuasaanku, kata Allah. Apa yang menghalangi kamu? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud ketika itu perintah? Jadi nanti bisa melihat di surah Al-Baqarah juga ada. Gitu. Astagbarta, Allah. Apakah kamu sombong? Kamu kita minal alim, seperti ini bisa dari Adam. Kalau saya terjemahkan bebas, iya, ya Allah. Kola, jawab iblis. Ana khairin, aku lebih baik. Aku lebih baik. Minhu dari manusia. Yang engkau ciptakan dari tanah hitam. Minhu darinya. Kholak kami panjenengan menciptakan saya, ya Allah. Mengenai dari api. Wa kholak tahu. Dan panjenengan menciptakan manusia, menciptakan Adam dari mana?
Dia mengakui, apakah kamu memang menyombongkan diri? Iya, karena saya lebih baik. Karena saya engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Saya lebih baik. Karena kesombongan itulah, lantas Allah perintahkan, kalau begitu, qala fakhruj, keluar minha, dari surga, fa inna kamu jemata sunya kamu, termasuk makhlukku yang terkutuk. Setelah itu dalam, ya Allah, karena engkau telah mengutuk dan melaknat aku, jangan engkau matikan aku sampai hari kebangkitan. Ya, permintaanmu aku turuti. Jadi jin iblis yang nakal, iblis, ya, setan tidak mati sampai hari kiamat, nanti akan dimatikan oleh Allah. Sekarang ini berpentayangan semuanya. Sampai dia bersumpah, saya akan menjerumuskan semua jin itu. Lantas Allah mengatakan, akan aku penuhi neraka jahanam itu dari golonganmu dan juga orang-orang yang mengikuti kamu. Coba, neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan iblis-iblis yang tidak taat itu dan orang-orang yang mengikuti. Itu asal usulnya. Jadi sifat sombong, sifat kecil kata Imam Ghazali yang ada di dalam diri, dalam hati, itu asal usulnya adalah sifatnya iblis, sifat sombong itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa sih yang bisa menyebabkan orang itu bisa sombong itu apa? Kalau saya mengutip ceramahnya Adi Hidayat, karena Adi Hidayat levelnya sudah layak untuk kita ambil sebagai referensi, yang menyebabkan orang sombong itu satu, ziyadatul mal, tambahnya harta, uang pak, mari gak duwe terus suge tambah sombong. Nek suge sombong cek pantes, nek marah sombong tambah gak pantes. Tapi kalau dia memiliki iman, maka dia tidak akan sombong. Maka bertambahnya harta itu akan menyebabkan orang itu sombong. Yang kedua, ziyadatul mansib, tambahnya kedudukan, di increasing rank, itu the rising rank, ya naiknya pangkat, naiknya jabatan, kedudukan, ini menyebabkan orang itu sombong. Kalau memiliki iman yang kuat, bahwa semua pangkat jabatan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziyadatul mansib. Yang ketiga, ziyadatul ilmi. Orang itu semakin pintar, semakin pintar, punya adab. Makanya al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kalau nggak punya iman, nggak punya adab, menganggap orang lain itu nggak bisa apa-apa. Dia sendiri paling pintar. Nyuwun sewu yang terakhir ini yang kita tidak terasa ini. Ziyadatut ta'ah. Ziyadatut ta'ah. Tambahnya ketaatan. Jangan sekali-kali kita menganggap ketaatan kita ini akan memasukkan kita ke dalam surga. Sholat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita jadi takmir, makmur dan masjid cukup sebagai pintu masuk surga. Tanpa disubsidi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya rahmatnya Allah. Akan diberikan kepada orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Subsidi. Maka kita tidak terasa. Kadang-kadang kita ini sebagai orang yang taat meremehkan orang-orang yang baru sholat dan lain sebagainya. Kalau kita diterima ibadah kita. Ziyadatul ta'ah, tambahnya ketaatan ini kadang-kadang tidak diimani.
bahwa ringannya kaki kita, ringannya pikiran kita, tangan kita untuk melangkahkan kaki minal baiti ilal masjid itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan tidak akan cukup untuk masuk surga tanpa disusui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan ibadah kita, amal kita disubsidi rahman-Nya Allah dan menjadikan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masih 4 menit, masih 4 menit. Jadi ada 4 itu yang membuat orang itu biasanya sombong. Saya ulangi lagi, sudah saya jelaskan, ziyadatul mal, wong tambah sukses di bidang harta bisa sombong. Yang kedua ziyadatul mansib, ya, tambahnya kepangkatan, jabatan. Terus yang ketiga ziyadatul ilmi, yang keempat ziyadatul ta'ah, ziyadatul ta'ah. Lantas bagaimana untuk menghilangkan sifat-sifat ini? Satu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surah Ar-Rahman sampai diulang Allah sampai 31 kali itu meningkatkan nikmatku yang mana yang didustakan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah bahwa apa yang kita miliki itu bukan semata-mata dari hasil usaha kita. Kita berusaha men purposes good disposal, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Bagaimana kisah Korun mengatakan harta yang aku peroleh ini karena ilmu yang diberikan oleh Allah. Karena ilmu yang aku miliki tanpa menyebutkan Allah. Harta yang aku punya ini itu Korun di dalam Al-Quran. Ya. Akhirnya ditenggelamkan, hikmahnya sama dia ke dalam tanah yang sampai sekarang menjadi perburuan kata karun. Ya. Yang terakhir, ingatlah bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sepintar-pintar orang pasti punya kelemahan. Sebodoh-bodoh orang pasti punya kelebihan. Sebaik-baik orang mesti ada jeleknya. Sejelek-jelek orang mesti ada baiknya. Itu yang harus menjadi prinsip. Yang terakhir, harus kita tanamkan bahwa semua itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah. Apapun yang ada dan di bumi. Kita di muka bumi ini hidup diberi kesempatan. Itu hanya kuasa pengguna memakai. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan kula panjenengan dijauhkan oleh Allah dari sifat takabur, sifat sombong, sifat yang pertama muncul dilakukan oleh iblis namanya Azazil. Dalam riwayat lain, iblis itu Al-Faris. Iblis itu bagian dari makhluk jin tapi yang membangkang, yang membangkang. Dan terakhir di surah yang saya sampaikan tadi, Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan iblis dan orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan kula panjenengan dijauhkan dari sifat sombong. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشاكرين حمدا دائما حمدا جميلا وإكرام مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات في الحاجات وغافر الذنوب وغافر السوء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك الشكر على النبي ونسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من حسن الخاتمه من سوء الخاتمه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.